Halo Commerce, selamat datang di Lambe Sospol. Kali ini konsep videonya berbeda, karena video ini spesial untuk menghormati almarhum Afan Kurniawan dan para korban yang lain. Beberapa minggu terakhir, aksi demonstrasi besar mencuri perhatian publik di Indonesia, bahkan sampai ke negara tetangga. Indonesia has seen another day of anti-government protests. They're being fueled by the death of a 21-year-old motorcycle. Semua bermula dari isu tunjangan DPR yang dianggap berlebihan dan tidak berpihak pada kondisi rakyat. Isu tersebut menjadi pemicu awal dari kemarahan publik yang meluas ke berbagai daerah. Tanggal 25 Agustus 2005, aksi massa pertama pecah di Jakarta dengan slogan "Bubarkan DPR". Para demonstran di berbagai daerah menolak rencana tunjangan fantastis DPR dan menuntut agar RUU perampasan aset segera disahkan. Lalu ada seorang pengemudi ojek daring lainnya, yaitu almarhum Rusmadiansyah, juga meninggal akibat dikeroyok massa setelah dituduh sebagai intel. Mahasiswa sekaligus driver ojek online meregang nyawa dalam aksi demonstrasi di Makassar, Sulawesi Selatan. Rusdam Diansyah atau Dandi tewas seusai dikeroyok demonstran tepat di depan kampus Universitas Muslim Indonesia atau UMI pada Jumat 29 Agustus malam. Gelombang aksi terus meluas hingga 30-31 Agustus 2025. Di Solo, seorang tukang beca yaitu almarhum Sumari meninggal setelah terpapar gas air mata. Sementara itu, di Yogyakarta, mahasiswa yaitu almarhum Reza ditemukan meninggal dengan luka memar dan bekas injakan. Rangkaian peristiwa ini menambah daftar panjang korban jiwa, sekaligus memperdalam krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah dan aparat. Sebagai respon atas tragedi dan tuntutan yang semakin keras, lahirlah gerakan 17+8 tuntutan rakyat pada 1 September 2025. Salah satu pertanyaan yang sering ditanya, apakah realistis mengerjakan 17 tugas dalam 5 hari? Pertama, tuntutan-tuntutan ini bukan dibagi ke satu lembaga. Tuntutan-tuntutan ini dari 17, 2 atau 3 per institusi. DPR, Polri, TNI, dan juga Presiden. Tuntutan tersebut berisi 17 poin jangka pendek, seperti penghentian tunjangan DPR, pengusutan tuntas tragedi demonstrasi, dan pembebasan mahasiswa yang ditahan. Ada pula salah satu dari 8 tuntutan jangka panjang, yaitu menekankan pada reformasi struktural mulai dari kepolisian hingga parlemen. Pada 4 September 2025, DPR menerima tuntutan tersebut secara resmi. Namun, ketika tenggat 5 September 2025 tiba, banyak poin jangka pendek yang belum dipenuhi. Hal ini memunculkan keraguan besar di kalangan masyarakat mengenai komitmen pemerintah dan DPR dalam merespon aspirasi rakyat. Nah, Commerce, gimana nih tanggapannya? Apakah pemerintah dan DPR akan benar-benar belajar dari tragedi ini? Atau kasus seperti Afan Kurniawan hanya akan menjadi bagian dari daftar panjang sejarah kelam bangsa yang akhirnya dilupakan begitu saja? Dan sanggupkah DPR memenuhi tuntutan rakyat? Atau semua ini hanya akan berakhir sebagai sekedar wacana di meja rapat? Yuk share pendapat Commerce di kolom komentar. Kira-kira gimana ya pandangan mereka soal isu ini? Yuk simak! Oke, perkenalkan nama gue Muhammad Rizky Triutomo, gue dari Angkatan Ilkom 23. Permisi sebelumnya, perkenalkan nama saya Zaidan Lazuardi Akhnas Saleh dari Prodi Ilmu Komunikasi Angkatan 25 kelas H. Nge-flashback dulu ya dari awal kenapa menjadi polemik gitu mengenai si tunjangan DPR yang naik ini gitu. Sebenarnya kan kita ini di pemerintahan sekarang, di pemerintahan Prabowo ini ada rancangan untuk sebenarnya efisiensi gitu. Tapi kenapa tiba-tiba ada kenaikan-kenaikan yang sebenarnya itu tidak sesuai dengan visi dan misi awal dari pemerintahan kita sekarang gitu. Nah, mungkin itu yang sangat jelas menjadi polemik dan juga
kenapa akhirnya tunjangan DPR yang naik ini bisa menjadi salah satu trigger lah untuk masyarakat akhirnya bisa marah dan demonstrasi gitu sih. Untuk tunjangan DPR yang akhirnya menjadikan demo, ya demo sendiri terjadi kan gara-gara kemarahan masyarakat ya gitu. Dan tunjangan ini membuat kemarahan itu pemicunya. Nah, menurut saya sangat tidak etis di mana ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja, krisis ekonomi ini, namun tunjangan itu diberikan kepada DPR. Padahal lebih banyak membutuhkan rakyat daripada pemimpin. Seperti itu dari saya. Kalau menurut gue pribadi, dengan melihat update beritanya, itu sih sangat kecil kemungkinan untuk bisa diusut tuntas gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga bahwa akan diusut tuntas dengan melihat udah ada pelakunya juga ditangkap gitu. Tapi mungkin yang perlu kita sebagai masyarakat hadapi adalah kita harus bisa mengawal dan juga tetap diikutin lah kasusnya, dan juga kita tetap harus tahu update itu gimana aja gitu. Ya, untuk Afan Kurniawan sendiri saya cukup prihatin lah ya. Namun penilaian saya di Indonesia dengan kasus seperti ini sepertinya mungkin agak sulit, karena kita sudah banyak tahu kasus seperti ini tidak hanya di Afan Kurniawan, banyak juga kasus-kasus sebelumnya. Namun kita bisa lihat kayak nggak pernah sampai tuntas gitu. Namun dengan Afan Kurniawan ini saya sangat harap bisa diusut tuntas sampai habis. Namun butuh juga dari kita para masyarakat untuk menggandengnya. Seperti itu sih kalau saya. Jika tanpa dari kita menggandeng, mungkin hanya akan gerak di tempat aja gitu, nggak bakal maju-maju. Seperti itu dari saya. Kalau menurut gue sebenarnya demo-demo kayak gini sih ujung-ujungnya akan menjadi angin lalu aja, karena udah berapa banyak sih demo yang dilakukan oleh masyarakat, udah berapa banyak suara-suara yang sebenarnya disuarakan oleh rakyat, tapi hasilnya juga tetap nihil gitu. Dari banyak sekali demo besar yang dilakukan, mulai dari yang peringatan darurat sampai yang kemarin yang 17+8, menurut gue tidak terlihat gitu keinginan dari pemerintah itu mendengar suara rakyat gitu. Apalagi dengan 17+8 tuntutan rakyat itu, yang ternyata kita sebagai rakyat udah ngasih deadline, kita sebagai rakyat udah ngasih tenggat waktu untuk segera diselesaikan, agar kita tahu gitu bahwa sebenarnya itu pemerintah bisa mendengarkan kita. Tapi ternyata tidak dilakukan, dan sampai sekarang pun tidak ada kejelasan mengenai update dari si tuntutan rakyat yang 17+8 itu. Ya, untuk demokrasi sendiri sebenarnya di Indonesia ini dasar politik kita adalah demokrasi ya, dan demo itu adalah sebuah tradisi, atau kita sebutlah kayak ibadahnya gitu kan, pasti demo gitu. Namun kita berada di lingkungan setan di Indonesia ini, pemimpinnya gitu. Padahal demokrasi adalah demo itu masyarakat dan demokrasi adalah pemimpin, tapi rasanya demokrasi ini tidak jalan dengan benar gitu. Nah, demo yang terjadi pun sebagaimana saya bilang gitu, kayak terjadi namun tidak diwadahi gitu, hanya ada lalu lalang saja. Dan jikalau kita tidak punya tujuan yang benar dan perencanaan yang betul juga, maka demokrasi ini yang telah kita lakukan dengan demo ini akan sia-sia. Seperti itu. Kalau dari gue pribadi ngelihat misalkan gue menjadi dia ya, mungkin adalah banyak faktor-faktor yang memang tidak menguntungkan bagi mereka gitu. Kayak banyak sekali yang memang tuntutan-tuntutan dari rakyat itu yang sekiranya merugikan mereka gitu. Tetapi jika pertanyaannya adalah apakah bisa diselesaikan, sebenarnya bisa gitu. Sebenarnya bisa dilakukan dengan secara cepat gitu, dengan dilakukan dengan baik gitu. Tapi
mungkin tidak ada keinginan dari mereka untuk melakukan itu gitu. Kayak seperti yang sudah gitu, banyak kok rapat-rapat DPR yang tertutup dan banyak juga rapat-rapat yang mengusut sesuatu memang yang peraturan-peraturan yang menguntungkan mereka atau malah merugikan masyarakat itu bisa dilakukan secara tertutup dan juga secara cepat gitu, dalam satu malam tiba-tiba sudah sah besok kayak gitu. Dan berarti ini adalah permasalahan di gimana DPR itu bisa ada keinginan untuk mendengarkan suara rakyat gitu. Mungkin dilihatnya terlalu banyak 17/8 itu, tapi 17/8 ini kan sebenarnya adalah sebuah tuntutan yang memang bukan ditujukan kepada satu instansi saja gitu, satu komisi saja gitu, tapi bisa dari banyaknya komisi itu bisa dipecah lagi gitu dari 17/8 tuntutan rakyat itu gitu, siapa menurut gue. Untuk sulitnya meng-ACC lah ya gitu kan. Untuk pemimpin sendiri di Indonesia mungkin kenapa susah dan sulit dikarenakan mereka banyak tanggungan juga gitu. Dari tanggungan dari tidak hanya dari masyarakat, itu dia permasalahannya. Padahal seharusnya pemimpin itu tanggungannya pada masyarakat saja, namun pada sekarang ini saya lihat gitu ya, pemimpin tidak hanya memfokuskan pada masyarakat. Banyak tanggungan seperti politik lainnya atau organisasi lainnya yang bergantung dengan dia atau dengan partai-partainya yang akhirnya sulit untuk langsung fokus pada masyarakat dan akhirnya kita terasa terlantarkan gitu.